Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, nama budaya dan kebajikan. Perkenalkan, nama saya Mario Tumanggor, NIM 1705520039, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Prodi S1 Akuntansi, Universitas Unisbank Semarang. Adapun maksud presentasi ini yaitu adalah sebagai bahan ujian tengah semester atau UTS mata kuliah audit investigatif yang diampu oleh dosen Bapak Arif Himawan. Adapun materi yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini yaitu berjudul dengan peran auditor internal dalam pencegahan dan pendeteksian kecurangan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai fenomena kecurangan. Di mana dalam fenomena kecurangan ini saya mengambil contoh kasus seperti kasus yang dialami oleh PT Waskita Karya Persero. Adapun topiknya adalah sebagai berikut. Yang pertama saya akan mulai membahas mengenai profil perusahaan. Yang kedua, kasus yang menimpa PT Waskita. Yang ketiga, pihak siapa saja yang terlibat dalam fraud tersebut. Yang keempat, analisis perspektif hukum yang diambil oleh PT Waskita. Yang kelima, dalam penyelesaian kasus atau bagaimana sih penyelesaian kasusnya. Yang keenam adalah dampak dari terjadinya fraud atau kecurangan di PT Waskita Persero tersebut. Langsung saja saya akan langsung ke profil perusahaan. PT Waskita Karya Persero Tbk berdiri sejak 1 Januari 1961. Perusahaan ini membidangi usaha jasa konstruksi, industri, realty, dan perdagangan. Kepemilikan saham PT Waskita adalah pemerintah, yaitu sebesar 63,33%, dan sisa dari 63% saham Waskita yaitu dimiliki oleh para investor atau masyarakat, di mana persentasenya sebesar 32,77%. Saham perseroan yang telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia atau yang sudah didaftarkan di Bursa Efek Indonesia bernomor atau bernama kode saham WSKT. Perusahaan Waskita ini juga merupakan sebuah perusahaan BUMN yang memiliki market pasar terbesar di antara perusahaan BUMN lainnya. Adapun kasus PT Waskita Karya Persero Tbk ini yaitu memanipulasi laporan keuangan sejak pertengahan Agustus 2009. Berbagai istilah digunakan dalam fraud ini, seperti memanipulasi laporan keuangan, overstate, penggelembungan dana, markup, kelebihan pencatatan keuangan atau pencatatan laba, dan yang melakukannya yaitu 3 direksi PT Waskita Karya Tbk dan 2 kantor akuntansi publik atau KAP. Kementerian Negara BUMN pada saat itu menonaktifkan 2 direktur
atau Direktur PT Waskita Karya Tbk yang terkait kasus tersebut pada tahun atau pada tanggal pencatatan keuangan 2004 sampai dengan 2008. Ketika mereka akan melakukan IPO pada tahun 2008, kasus penggelembungan aset PT Waskita Karya Persero ini mencuat ketika terjadi pergantian direksi, di mana pada direktur utama pengganti tidak menerima begitu saja pengganti laporan keuangan manajemen lama dan kemudian meminta pihak ketiga yang lain untuk melakukan audit mendalam atas akun tertentu. Nah, dalam laporan keuangan tahun 2008 diungkapkan bahwa terdapat salah saji atau penggelembungan aset di tahun 2005 sebesar 5 miliar rupiah. Dari nilai 5 miliar rupiah tersebut terdiri dari 2 proyek yang sedang berjalan. Proyek yang pertama yaitu adalah proyek renovasi kantor Gubernur Riau. Di mana proyek ini dimulai pada tahun 2004 dan sudah selesai 100%. Nilai kontraknya pada saat itu yaitu sebesar 13,8 miliar. Namun pada akhir tahun 2005 terdapat pekerjaan tambahan kurang yang belum dikerjakan yaitu senilai 3 miliar rupiah. Sehingga sampai dengan akhir tahun 2008, saldo tersebut masih muncul di neraca perusahaan sebagai tagihan bruto pada pemberi kerja. Padahal kan sebelumnya sudah selesai 100%. Namun pada akhir tahun 2008, saldo yang tersebut atau yang sudah disebutkan tadi kembali muncul di akhir tahun periode. Nah, sehingga proyek ini dikatakan bisa terlibat dalam fraud atau kecurangan. Sedangkan proyek yang kedua yaitu proyek pembangunan gelanggang olahraga Bulian Jambi, di mana nilai kontraknya pada waktu itu sebesar 33,998 miliar rupiah. Dan pada saat itu PT Waskita Karya Persero mengakui pendapatan kontrak dari progres tersebut sebesar 2 miliar. Nah, saldo tersebut masih outstanding sampai dengan akhir tahun 2008. Kontrak itu diputus oleh Pemda Batang karena dianggap ditandatangani oleh pihak yang tidak berwenang. Karena pada saat itu ada kasus pergantian bupati. Selanjutnya itu sebagai gambaran tentang seberapa besar materi kas nilai dugaan penggelembungan aset pada tahun 2005. Pada tahun 2005, nilai aset PT Waskita Karya Persero adalah sebesar 1,6 triliun rupiah dan nilai ini adalah sebesar 5 miliar rupiah
atau sebesar 0,3% dari nilai aset tersebut. Dalam laporan keuangan, PT Waskita Karya tercatat pada tahun 2008 memperoleh laba sebesar 163,4 miliar rupiah. Dan pada tahun 2009 memperoleh laba sebesar 300,71 miliar rupiah. Dan berdasarkan data tersebut, angka laba yang diperoleh oleh PT Waskita Karya masih relatif kecil jika dibandingkan dengan perusahaan lain yang sejenisnya atau yang sama-sama bergerak di bidang konstruksi. Dari contoh kasus ini dapat disimpulkan bahwa PT Waskita Karya harus terus melakukan pembenahan manajemen sehingga akan menghasilkan kinerja yang lebih baik dari yang sebelumnya. Salah satu contohnya semisal PT Waskita harus segera melakukan restrukturisasi atau reorganisasi, tepatnya seperti itu. Perubahan seperti ini dapat memiliki prospek yang lebih baik ke depannya apabila perusahaan memperbaiki kinerja manajemen perusahaan sehingga dapat mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu pihak-pihak yang terkait dalam fraud PT Waskita Karya Tbk. Di antaranya yaitu 3 orang direksi PT Waskita Karya, yaitu Umar TA, yang kedua Bambang Marsono, yang ketiga Kimining Marsono. Selain 3 aktor atau 3 pelaku fraud tersebut, terlibat juga kantor KAP atau akuntansi publik, di mana kantor itu merupakan milik dari Helianto dan merupakan sebagai auditor keuangan PT Waskita Karya pada tahun 2003 sampai dengan periode 2005. Nah, sedangkan kantor selanjutnya yang terlibat adalah kantor akuntan Ishak yang beranggotakan pada waktu itu yaitu Saleh Suwando dan rekan yang lain atau rekannya yang melakukan audit laporan keuangan yang lain pada tahun 2006 dan 2007. Selanjutnya, analisis dan perspektif hukum yang diambil untuk menangani kasus fraud PT Waskita Karya Persero, ya, di mana pada saat itu Kementerian Negara BUMN sudah menonaktifkan 2 direksi dan 1 mantan direksi PT Waskita Karya Tbk Persero. Terkait dengan kasus kelebihan pencatatan pada laporan keuangan yang diterminkan atau yang tertulis pada tahun 2004 sampai 2007, 2 direksi Waskita yang dinonaktifkan atau yang dimaksud melakukan kecurangan yaitu antara lain Bambang Marsono dan Triatman. Sementara 1 mantan direksi Waskita
yang dinonaktifkan juga, yaitu Direktur Utama PT Nindya Karya pada saat itu. Kemudian keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam pembekuan kantor akuntan publik yang terlibat dalam kasus fraud PT Waskita Karya tersebut. Itu juga merupakan dibekukan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia karena sudah melakukan fraud atau menyalahgunakan wewenangnya dalam pemanipulasian pencatatan keuangan. Selanjutnya, dalam penyelesaian kasus fraud PT Waskita Karya. Nah, pada kasus ini juga melibatkan para auditor internal dan auditor eksternal pada PT Waskita Karya. Sehingga Kementerian Negara BUMN Republik Indonesia sudah menonaktifkan 2 direksi dan 1 mantan direksi Waskita Karya yang terkait dengan kasus kelebihan pencatatan keuangan pada laporan keuangan pada tahun 2004 sampai dengan 2007. 2 direksi Waskita yang dimaksud adalah antara lain Bambang Marsono dan Triatman. Sementara 1 mantan direksi Waskita yang dinonaktifkan yang lainnya yaitu Kimining Marsono yang dulu menjabat sebagai Direktur Utama PT Nindya Karya Tbk. Dan ini juga merupakan kasus kriminal yang harus diselesaikan di pengadilan guna mendapatkan sanksi hukum yang berlaku untuk para pelakunya. Untuk penyelesaian kasus fraud PT Waskita Karya ini, Menteri Negara BUMN Republik Indonesia pada saat itu, Sofyan Djalil, juga telah mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait sanksi kepada akuntan publik yang juga terlibat dalam penilaian laporan keuangan Waskita. Berdasarkan surat yang diajukan Menteri BUMN, akhirnya Menteri Keuangan memutuskan untuk melakukan pembekuan terhadap beberapa kantor akuntansi publik atau KAP yang terlibat dalam kecurangan PT Waskita Karya tersebut. Selanjutnya, apa sih dampak dari fraud jika terjadi fraud audit? Di sini saya akan menjelaskan ada 4 dampak jika terjadi atau jika mengalami fraud dalam suatu audit. Yang pertama, menjatuhkan citra diri BUMN yang selama ini kita anggap bahwa BUMN sudah menerapkan manajemen yang cukup baik dan sebagai kontrol. Yang kedua, mengurangi kepercayaan investor yang akan membeli saham PT Waskita Karya dan membuat investor untuk berpikir ulang untuk mempertahankan saham yang ditanam di PT Waskita Karya tersebut, sehingga mereka akan mempertimbangkan untuk melakukan investasi di PT Waskita Karya Persero.
Selanjutnya, menambah deretan perusahaan Indonesia yang melakukan fraud, dan hal tersebut menurunkan citra Indonesia dalam manajemen perusahaan, sehingga ini juga dapat merugikan negara kita. Selanjutnya, pandangan negatif orang terhadap adanya kerjasama antara si auditor dan perusahaan yang diaudit. Padahal, tidak semua auditor melakukan hal seperti ini. Dan masih banyak auditor yang mempertahankan integritas dan ketentuan-ketentuan lainnya. Namun, karena dengan adanya kejadian ini, itu bisa merusak citra mereka, walaupun mereka beberapa kantor audit melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, Diamond Theory. Teori Diamond ini merupakan pengembangan dari teori triangle, di mana teori Fraun-Diamond ini adalah teori yang menunjukkan hubungan antara 4 elemen, yaitu yang pertama, insentif. Insentif ini merupakan suatu dorongan yang timbul karena adanya tuntutan atau tekanan yang dihadapi oleh seseorang. Yang kedua, rasionalisasi atau rationalization. Kondisi ini di mana fraudster mencari suatu pembenaran terhadap tindakan yang dilakukannya untuk memperoleh kekayaan dengan cepat walaupun itu melanggar hukum. Yang ketiga, opportunity. Opportunity merupakan suatu kesempatan yang timbul karena terdapat kelemahan pengendalian internal dalam suatu perusahaan dan organisasi dalam lingkup perusahaan tersebut, sehingga pendeteksi dan pencegahan dan kecurangannya itu terjadi. Selanjutnya, capacity. Capacity ini merupakan sifat dan kemampuan seseorang atau pribadi seseorang yang mempunyai peran besar yang bisa memungkinkan melakukan suatu tindakan kecurangan. Yang selanjutnya yaitu komponen-komponen pengendalian internal itu apa aja sih? Nah, di sini saya akan menyebutkannya. Ada 5 komponen-komponen pengendalian internal. Yang pertama, lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan yang terakhir adalah pemantauan. Nah, apa sih lingkungan pengendalian itu? Lingkungan pengendalian itu adalah lingkungan pengendalian yang merupakan dasar bagi komponen pengendalian internal lainnya dan memberikan disiplin dan struktur. Sedangkan penilaian risiko, apa sih penilaian risiko itu? Penilaian risiko atau yang disebut dengan risk assessment adalah proses mengidentifikasi dan menganalisis risiko-risiko yang relevan dan pemecahannya atau pencapaiannya dan tujuannya membentuk sebuah basis untuk menentukan bagaimana risiko dapat diatur. Sedangkan aktivitas pengendalian yaitu merupakan kebijakan dan prosedur dalam membantu dan meyakinkan suatu manajemen bahwa arahannya telah dijalankan. Contohnya, aktivitas
membantu meyakinkan bahwa tindakan yang telah diperlukan dalam mengambil resiko atau menghadapi resiko sehingga tujuan entitas dapat tercapai. Sedangkan informasi dan komunikasi yaitu informasi dan komunikasi tidak hanya menghadapi data-data yang dihasilkan internal saja, tetapi juga kejadian eksternal dan kegiatan dan kondisi yang diperlukan untuk memberikan informasi dalam rangkap pembuatan keputusan bisnis dan laporan eksternal. Selanjutnya itu pemantauan. Bagaimana sih pemantauan dalam pengendalian internal, yaitu di mana si pemantau di sini mencangkup evaluasi berkelanjutan, evaluasi terpisah, atau melakukan kombinasi keduanya. Yang dimaksud di sini adalah untuk memastikan tiap-tiap komponen pengendalian internal dan berfungsi sebagaimana mestinya. Selanjutnya, peran internal auditor dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan. Yang pertama itu membangun struktur pengendalian internal yang lebih baik agar keamanan harta perusahaan terjamin dan kegiatan operasi terjamin dan dapat berjalan dengan lancar, dengan efektif dan efisien. Manajemen perlu mengadakan struktur pengendalian internal yang baik dan lebih efektif untuk mencegah suatu kecurangan. Selanjutnya, untuk mengefektivitaskan aktivitas pengendalian. Selanjutnya, meningkatkan kultur suatu organisasi di mana kultur ini dapat dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip good corporate governance yang saling terkait satu sama yang lainnya. Tujuannya adalah agar dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan agar bekerja secara efektif dan efisien. Poin berikutnya atau yang selanjutnya yaitu mengidentifikasikan fungsi internal audit. Walaupun internal auditor tidak dapat menjamin bahwa kecurangan tidak akan terjadi. Namun ia harus menggunakan yang namanya kemahiran jabatannya sehingga dapat diharapkan mampu mendeteksi terjadinya suatu kecurangan dan dapat memberikan saran-saran yang bermanfaat kepada manajemen untuk mencegah terjadinya kecurangan atau fraud. Selanjutnya adalah kompetensi internal auditor. Kompetensi internal auditor itu diantaranya yang pertama keterampilan komunikasi, di mana di sini termasuk komunikasi lisan, penulisan laporan, dan keterampilan presentasi. Kompetensi yang kedua yaitu keterampilan dalam memecahkan suatu masalah, semisal pemilihan atau pemikiran konsep dan analitis. Yang ketiga atau yang selanjutnya itu kemampuan untuk mempromosikan nilai audit internal. Yang keempat atau poin yang selanjutnya itu mengikuti perkembangan perubahan perusahaan
dan peraturan-peraturan yang berlaku di standar industri. Poin yang selanjutnya yaitu ataupun yang kelima, pengetahuan dalam audit. Maksudnya di sini yaitu seperti standar audit internal itu seperti apa, standar audit profesional atau etika profesional itu seperti apa, itu kita sebagai auditor harus memahaminya. Poin yang selanjutnya, poin yang keenam yaitu pengetahuan dalam manajemen, di mana di sini yang mencangkup resiko perusahaan, misalnya analisis resiko dan analisis kontrol. Terima kasih. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata atau ada ucapan yang tidak berkenan atau materi saya kurang. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Kritik dan saran saudara sangat saya butuhkan untuk presentasi ini, untuk saya mengetahui seberapa kurangnya saya dalam menyampaikan presentasi ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan kebajikan.